Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan bismillah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesehatan, memberi kita waktu, memberi kita kesempatan untuk bisa belajar pada hari ini. Baik, materi kita hari ini yaitu sumber hukum Islam, ya, sumber hukum Islam. Indikator pembelajaran kita yaitu memahami tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menjelaskan makna isi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Nah, apa itu hukum Islam? Hukum Islamnya itu disebut juga dengan syariah, yaitu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam juga mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Itulah dia hukum Islam ya, yang disebut juga dengan syariah. Jadi yang sudah diatur ya, kaidahnya sudah diatur berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, yaitu Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis adalah sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu sumber hukum Islam? Nah, sumber hukum Islam itu yaitu segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, ini adalah sumber hukum Islam yang utama, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut juga dengan sunnah Rasul. Nah, kemudian secara garis besarnya sumber hukum Islam itu ada 4, itu secara garis besar ya. Yang utama tadi itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian secara garis besar itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, inilah secara garis besar sumber hukum Islam. Nah, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu ada sumber hukum Islam yang utama ya. Selagi ada di Al-Quran dan itu jelas, itu adalah pegangan yang utama. Nah, kemudian kenapa ada hadis? Hadis itu fungsinya terkadang bisa menjelaskan daripada nas-nas Al-Quran yang belum jelas, yang harus juga dijelaskan oleh hadis ya. Kemudian ada juga ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama tentang satu hukum ya, tentang satu hukum. Contohnya kesepakatan ulama tentang minyak babi, ya, minyak babi itu adalah haram. Tadinya di dalam Al-Quran itu tidak ada dibilang tentang minyak babi, yang dibilang dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah babinya. Nah, kemudian para ulama berijma, bersepakat mengambil dalil hukumnya melalui Al-Quran dan hadis juga diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, maka para ulama mengambil kesepakatan bahwa minyak babi itu juga haram. Itulah contoh daripada ijma. Kemudian yang keempat itu adalah qiyas. Nah, qiyas ini adalah mengambil ketentuan hukum, istinbat hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada juga di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi terjadi pada zaman sekarang gitu ya. Ada sesuatu hal yang
tidak ada pada masa itu, pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya heroin ya, heroin nggak ada waktu itu ya kan. Kemudian apalagi narkotika gitu ya, tidak ada pada zaman dahulu, tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah khamar. Khamar itu bentuknya bagaimana? Kenapa diharamkan kan gitu? Khamar itu diharamkan karena dia itu menghilangkan akal. Manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya, lebih besar mudaratnya. Khamar itu bisa menghilangkan akal. Nah, sedangkan heroin, nah itu tidak ada zaman itu dan tidak ada pada di dalam nas Al-Qur'an. Nah, dikiaskanlah ilat hukumnya itu sesuai dengan kenapa dia diharamkan. Ilat hukumnya. Ilat hukum itu adalah kenapa dia diharamkan. Sebab dia diharamkannya itu menghilangkan akal. Nah, heroin juga menghilangkan akal. Maka dikiaskanlah kepada khamar itu, heroin juga menjadi haram hukumnya dikonsumsi ya. Nah, gitu. Itulah macam-macam sumber hukum Islam secara garis besar. Kemudian kita kenali dulu apa itu Al-Qur'an. Apa sih Al-Qur'an kan gitu. Yang selalu kita baca, yang selalu kita kita amalkan ya kan. Nah, Al-Qur'an itu adalah kalam atau perkataan ya. Kalam itu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan membacanya merupakan ibadah. Nah, jadi di sini Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkataan siapapun, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan ulama-ulama atau aulia ya, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bukan perkataan malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril hanya menyampaikan menjadi perantara menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada Nabi Muhammad ya, dan sebagai mukjizat dan juga membacanya merupakan ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah, bukan seperti kitab-kitab yang lain, kitab-kitab buku-buku yang lain ya, membacanya ya tidak ibadah gitu. Baca koran kan tidak ibadah. Tapi kalau diniatkan dengan baik bisa mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala, bukan merupakan ibadah ya. Nah, di sini ada dari tadi definisi Al-Qur'an itu. Nah, dibagi 3 ya, Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Qur'an sebagai mukjizat juga, kemudian Al-Qur'an itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jelas ya, inilah Al-Qur'an yang selalu kita pedomani ya, yang selalu kita baca. Kemudian kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai mukjizat ya. Al-Qur'an itu sebagai mukjizat. Nah, kata mukjizat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti melemahkan, yaitu azazah, yaitu lemah. Jadi mukjizat itu adalah dari bahasa Arab. Kemukjizat yang menjadi bukti otentik Al-Quran itu yaitu meliputi gaya bahasanya ya, gaya bahasa Al-Quran itu sendiri ya. Nah, dari gaya bahasa Al-Quran itu memang sangat indah, sangat bagus dan sangat lembut ya, sangat kalau kita bilang kalau mungkin kalian pernah terlena mendengarkan seorang qori atau qori'ah membaca Al-Quran. Nah, itu dia. Sudah dari gaya bahasanya, kemudian dengan baca dengan bagus, nah itu. Jadi dari gaya bahasa itu kita menjadi terlena, terpesona gitu ya, apa namanya. Pokoknya yang gaya bahasa Al-Quran itu sangat indah ya. Nah, jadi tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dulu waktu dulu ada yang ingin menantang ya, kami ingin membuat Al-Quran gitu ya kan. Buatlah
kalau kalian ingin tidak mau mengakui kemukjizatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran itu adalah kalam Allah, maka buatlah seumpama Al-Quran. Tetapi mereka tidak sanggup membuat seperti Al-Quran dari gaya bahasanya yang sangat indah. Kemudian yang bisa meluluhkan hati orang yang mendengarnya, kalau memang benar-benar diresapi ya. Kalau tidak diresapi ya cuek aja, biasa aja ya kan. Nah, sampai Umar bin Khattab sendiri yang sangat kejam, yang sangat yang sangat memusuhi Islam pada masa itu ya kan, memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang sangat benci dengan Islam, ketika dia mendengar adiknya membaca Al-Quran, hatinya tergugah dan pada saat itu dia masuk Islam. Nah ya, dan memang dia masuk Islam juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyebabnya adalah mendengarkan adiknya membaca Al-Quran. Kemudian dari susunan kalimatnya, yaitu sangat jauh berbeda dengan yang lainnya. Contohnya dari hadis ya, itu sangat jauh berbeda walaupun hadis kudusi. Nah, itu sangat jauh berbeda, tidak sesuai, tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu memang sangat indah ya, sangat berbeda susunan kalimatnya. Kalau kalian ikut akan nantinya bisa mau sempat untuk membahas tentang ulumul Quran, maka di situ akan dijelaskan bagaimana balaghahnya, bagaimana mantiknya di dalam Al-Quran itu sangat indah ya, beda dengan kalimat-kalimat yang lain. Banyak buku yang berbahasa Arab yang diciptakan oleh manusia, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran susunan kalimatnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian hukum ilahi yang sempurna. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah sempurna semuanya ya. Mulai akhir zaman nanti itu sudah hukumnya sudah sempurna, sudah lengkap, tidak ada yang kurang lagi. Nggak ada suatu zaman nanti ada sesuatu hal yang terjadi tidak ada dalam Al-Quran, itu tidak benar, mustahil. Semua sudah lengkap karena itu adalah penyempurna ya, penyempurna semua kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi sudah sempurna Al-Quran itu. Apapun yang ada zaman sekarang ada hukumnya di dalam Al-Quran. Hanya saja manusia terkadang belum meneliti, belum membaca, belum menafsirkan, dan belum lagi dapat ilmunya gitu ya. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna. Tinggal kita yang mengkajinya, tinggal kita yang menafsirkannya, menelitinya secara sempurna juga ya, secara mendalam. Kemudian ketelitian redaksinya ya. Redaksinya itu teliti, jelas dia. Banyak contohnya ayat tentang waris ya, ayat tentang waris itu jelas berapa bagiannya masing-masing, seperempat ya seperempat gitu. Jadi teliti dari redaksinya itu sangat teliti. Kemudian di sana juga menceritakan tentang hal gaib, surga, neraka, ya kan? Nah, itu adalah hal gaib. Banyak lagi hal-hal gaib yang diceritakan di Al-Quran. Hari kiamat, nah, itu belum nampak, ya kan? Kemudian alam kubur, alam barzah, kemudian bagaimana kemudian yang gaib-gaib, apalagi jin. Nah, jin juga dibahas, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi di hal-hal gaib juga ada di redaksi Al-Qur'an tersebut. Kemudian isyarat-isyarat ilmiah. Nah, isyarat-isyarat ilmiah juga ada. Contohnya gini ya, kalau Ibu dengar-dengar nih dari guru biologi, dari guru apa ya, dari guru biologi apa guru apa gitu ya, Ibu nggak tahu ahlinya di mana, pernah Ibu dengar katanya nih virus ataupun kuman yang ada di babi itu ya, di babi itu kan udah di unsur-unsurnya semua, mulai dari kulitnya, dagingnya, semuanya itu ada mengunsur
virus atau apa namanya itu, kuman atau apalah, itulah yang membahayakan. Nah, sudah dibakar, sudah direbus, sudah dibakar dengan dididihkan dengan yang mendidih, dan bagaimanapun tidak mau hilang itu virusnya itu, virus apa kuman lah namanya itu kan. Nah, tidak mau dia, cacing pitanya itu tidak mati, begitulah. Jadi nggak mau dia, nggak bisa dia dilemahkan, ditaklukkan atau dimatikan gitu ya, dengan apapun. Kemudian mereka itu mencoba, yuk kita lihat, katanya dengan tanah mereka itu kalau kena daging tersentuh kita daging kulit babi dengan kita kan, kita disuruh mensucikannya dengan mencucikan seperti hadas besar ya kan. Nah, mereka mencoba dengan tanah, ternyata dengan tanah itu hilang, dia mati. Nah, itu tadi. Nah, sedangkan hukum Islam itu bagaimana cara bersuci dari hadas besar, dari najis, tersentuh dengan najis yang berat? Mencamar. Iya, dia mensucikannya dengan 7 kali, dengan dibasuh dengan 7 kali, dan salah satunya air dengan bercampur dengan tanah. Kalian itu dia isyarat-isyarat ilmiah itu ada di situ. Ya kan, kita baru sekarang, ya kan, manusia baru sekarang menelitinya, sementara Nabi Muhammad udah berapa abad yang lalu ya kan, 14 abad yang lalu itu sudah disampaikan Nabi Muhammad, yang mana Muhammad itu tidak sekolah ya, tidak tahu tulis baca ya kan. Nah, orang dari mana coba dia tahu itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia ya, isyarat-isyarat ilmiah. Nah, kemudian nama-nama Al-Quran ya, nama-nama Al-Quran itu ada Al-Quran ya. Al-Quran itu jelas ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman ya kan, itu namanya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua namanya itu Alkitab ya, Alkitab. Hamim wal kitabil mubin. Nah, itu ya, wal kitab. Alkitab di situ maknanya adalah Al-Qur'an. Nah, jadi tadinya Allah menyebutkan langsung namanya Al-Qur'an ya. Inna hadzal qur'ana, langsung Al-Qur'an namanya. Kemudian wal kitabil mubin. Di sini Alkitab itu nama Al-Qur'an. Alkitab maksudnya adalah Al-Qur'an. Kemudian Al-Furqan ya, nggak ada ya Al-Furqan ya, kita tambah ya nak. Oh ya udah, nanti di ini aja. Al-Furqan ya, Al-Furqan yaitu juga menjadi nama Al-Qur'an. Kemudian Az-Zikir. Kemudian Al-Huda juga. Kemudian Syifa, Asy-Syifa sebagai obat ya kan. Nah, sebagaimana firman Allah ya, yang berbunyi ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatam mir rabbikum wa syifaa'al lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran. Itu pelajaran itu artinya mau'izah ya, pelajaran ya, dari Tuhanmu dan penyembuh, sebagai syifa, penyembuh ya, sebagai syifa, sebagai penyembuh. Dalam penyembuh penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk ya. Huda itu artinya petunjuk ya, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi menjadi rahmat juga Al-Qur'an itu, menjadi petunjuk, juga menjadi obat. Itu ya, Al-Qur'an menjadi juga pelajaran mau'izah. Nah, kemudian Al-Qur'an itu juga disebut dengan An-Nur, cahaya. Kemudian disebut juga dengan Mubarak ya. Kemudian Ar-Ruh juga, kemudian disebut juga dengan Muhaimin.
Inilah nama-nama Al-Quran yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti di psikologi ibu masukkan dalil-dalilnya, nama-namanya itu ya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ibu buatkan nanti ayat Al-Qurannya di psikologi. Nanti kalian bisa baca secara detail di psikologi ya nak. Ya, Bu. Kemudian hak-hak Al-Quran. Ya, apa itu hak Al-Quran loh? Ternyata Al-Quran juga punya hak. Ya kan? Apa itu? Berarti hak itu adalah yang wajib kita penuhi, iya kan? Kalau Al-Quran itu punya hak, berarti kita berkewajiban terhadap Al-Quran gitu ya. Kebalikannya ya kan? Hak Al-Quran itu yang pertama itu Al-Quran itu wajib diimani ya, sesuai dengan rukun iman ya. Rukun iman yang ketiga ya, beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran salah satunya. Jadi wajib diimani, kewajiban kita mengimani Al-Quran. Kemudian hak untuk dibaca. Nah, jangan jadi pajangan, ya kan? Sampai berdebu Al-Qur'annya di rumah. Biar nggak berdebu, biar nggak diejek, disimpan di lemari, pikirnya ya kan, lemari kaca. Enggak ya, Al-Quran itu berhak untuk dibaca. Jadi kita wajib membacanya. Kemudian untuk dihafal, ya dihafal, wajib menghafalnya. Walaupun tidak hafal keseluruhan, tapi sebahagiannya kita hafal. Misal juz 30 aja, atau juz 1 aja. Yang mana yang kita bisa sanggup untuk menghafalnya, dihafal ya. Punya hak dia untuk dihafal. Karena memang kita sholat juga membaca Al-Quran, iya kan? Contohnya Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita tidak hafal, bagaimana kita sah sholatnya? Sedangkan itu adalah salah satu rukun sholat. Nah, kemudian hak untuk ditadaburi ya, harus dipelajari ya. Nah, kita wajib mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bu, saya nggak di pesantren kan gitu, mempelajarinya itu bukan harus pesantren. Ini kita lagi mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Jadi punya kelas-kelasnya, ada yang hanya di kelasnya di tingkat SMA pas pelajaran PAI. Alhamdulillah lumayan. Ditingkatkan lagi buat pengajian deh, ikut. Alhamdulillah. Kemudian tambah lagi, aku masuk mondok lah kan gitu. Alhamdulillah lebih mendalam lagi mentadaburinya. Kemudian hak untuk diamalkan dan diikuti petunjuknya. Ini wajib juga ya, wajib diamalkan dan diikuti petunjuknya karena Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup bagi kita ya umat Islam ya. Kemudian hak untuk dijadikan sumber hukum Islam. Nah, wajib menjadikan Al-Qur'an sumber hukum Islam. Ya, itu kewajiban kita, tidak ada sumber hukum Islam yang lain yang lebih utama kecuali Al-Qur'an. Kemudian baru hadis, kemudian baru ijma, baru qiyas. Nah, hak untuk dimuliakan dan diagungkan, harus memuliakan Al-Qur'an. Gimana? Kalau Al-Qur'an kitab suci yang kita muliakan dan agungkan itu diinjak-injak orang, gimana perasaannya? Walaupun kadang-kadang kita nggak baca. Gitu ya, saking kita muliakannya Al-Qur'an. Jadi itu hak Al-Qur'an juga, kewajiban kita. Kemudian hak untuk dijadikan obat penyembuh penyakit. Nah, jadi kalau misalkan ada yang sakit, ada yang sakit kalau di kampung-kampung itu ada yang katanya kerasukan jin. Nah, itu sering dibacakan Al-Qur'an juga. Ya, jadi kalau yang sakit-sakit kepala juga baca Al-Qur'an, insya Allah hilang sakit kepalanya. Kalau yang sakit-sakit stres, baca Al-Qur'an, hilang stresnya. Kalau sakit-sakit suntuk, masa pandemi nggak ada uang, baca Al-Quran, hilang penyakitnya. Gitu ya, jadikan Al-Quran itu menjadi penyembuh, insya Allah akan sembuh gitu. Kemudian hak untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi kita berkewajiban menyampaikan isi kandungan Al-Quran itu kepada umat manusia, kepada orang yang lain. Oh begini. Nah, begitu kita wajib untuk menyampaikan apa yang kita tahu dari Al-Quran tersebut ya. Kemudian hak untuk tidak dipisahkan dari sunnah. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dari sunnah. Artinya Al-Quran itu, sunnah itu bisa berfungsi sebagai menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara hadis dan sunnah. Tapi juga tidak bergabung gitu ya. Beda. Ini Al-Quran, ini sunnah. Tidak sama, tetapi tidak bisa dipisahkan. Gimana itu? Nah, kita bisa pahami ya.
Udah ya. Baik. Nah, sampai di sini kita bahas tentang Al-Quran. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya, Nak? Tidak, Bu, sudah paham. Ya? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah sudah paham. Semoga bisa diamalkan ilmunya hari ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.